Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Dimanapun jenengan berada, doa saya sehat selalu dan selalu semangat untuk mengembangkan porang, terutama Mas Dadi yang ada di Desa Tukang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Semoga dulur-dulur yang ada di wilayah Jawa Tengah dan dulur-dulur seluruh Indonesia diberi kesehatan dan selalu semangat untuk mengembangkan porang ke depannya. Dan lewat poranglah kita, seduluran kita terjalin, dan lewat poranglah silaturahmi kita terjalin, dan semoga paseduluran ini kekal selamanya dan selalu menambah rezeki untuk kita semua. Dan yang terpenting menambah rezeki dan juga nambah seduluran. Aduh saka bebaya lur. Selamat. Assalamualaikum Bapak Martono yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur, Bapak Martono adalah ketua PPCI yang membimbing saya untuk menanam porang dari tahun 2019. Saya sudah menanam porang. Nah, saat ini tahun 2022 yang hasilnya seperti ini. Petani itu harus cerdas dan pinter, Mas. Pak Martono, saya mengucapkan terima kasih. Saya menanam katak, saya tumpang sari dengan kedelai. Nah, ini hasilnya Pak Martono. Kalau mau ke desa saya, Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Desa Tukang, saya kasih delay tetapi tidak saya kasih porang karena Pak Martono sudah bosnya porang di Jawa Timur. Terima kasih Pak Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dadi yang ada di Semarang, di Satukang, Kabupaten Semarang. Saya melihat Semarang wilayahnya Mas Dadi, gunung-gunung padha karo nggonanku. Jadi hampir sama dengan di wilayah Madiun, yang mana Mas Dadi mengembangkan porang mulai tahun 2019, dan waktu itu sharing bareng lah, bukan pembimbing tapi kita seduluran. Jadi kalau ada masalah baik pemupukan, perawatan dan sebagainya, beliaunya sering japri saya dan sering konsultasi lah, istilahnya berbagi sharing. Dan Mas Dadi backgroundnya memang seorang petani tulen. Jadi beliau sebelumnya sudah tanam jagung, tanam padi sawah dan juga tanaman-tanaman yang lain seperti kedelai. Dan waktu itu kita memberikan masukan bahwasanya tanam porang tidak harus restorasi atau eksodus dari tanaman lama yang biasanya tanam polowijo langsung lompat ke porang semuanya. Itu malah nanti berakibat fatal, karena dalam waktu jatuh tempo proses perawatan sampai ke panen raya itu memerlukan waktu. Dan waktu itu kalau dikatakan memang pendek, tetapi kalau waktu itu dijalani memang lama begitu. Minimal 2 musim lah tanam, 2019, 2020, 2021 baru merasakan panen. Dan ini Mas Dadi mengembangkan lagi bersama dengan kedelai. Alhasil bagus. Jadi porang dikombinasikan dengan kedelai dengan kacang hijau itu bagus. Karena kedelai dan kacang hijau itu umurnya pendek. Dan baru-baru ini kita juga konsultasi sama Mas Dadi. Mas Dadi menanyakan bahwasanya
setelah dorman. Tadi porang dorman katakanlah bulan 4 dorman. Itu kalau petani kan masih ada bulan 5, 6, 7, ada sekitar 3 bulan. Durasi 3 bulan itu kan kalau ditanami jagung sudah panen, kalau ditanami kacang hijau atau kedelai kan sudah panen juga. Itu beliau menanyakan ketika masa transisi itu seandainya ditanami jagung atau ditanami kacang hijau atau kedelai bagaimana Pak Po? Saya jawab itu bisa daripada nanti tanpa tanaman. Jadi kalau katakanlah mulai bulan 4 dorman, ada 3 bulan itu masih ada hujan. Dan itu kalau tidak dimanfaatkan akan menjadi rumputnya akan luar biasa dan itu akan menjadi gerumbul atau semacam apa ya, kayak lapangan bal-balan tapi rimbun gitu. Daripada tidak termanfaatkan, lebih baik ditanami sambil itu menambah kelembapan umbi yang ada di dalam tanah. Terus pertanyaannya begini, terus nanti umbinya rusak enggak? Alhamdulillah enggak. Asal kita tidak menggunakan obat-obat yang bisa merusak umbi, misalnya semprot herbisida. Itu kan ada salah sebagian herbisida yang memang tidak hanya di atas, misalnya pakai DMA. DMA itu akan sampai ke dalam tanah gitu. Karena kena air hujan nanti obatnya sampai ke dalam dan akhirnya busuk. Karena DMA termasuk untuk berdaun lebar. Kita di sini tidak membahas merek atau membahas obat herbisida, tetapi kita membahas memanfaatkan lahan-lahan yang sekiranya setelah dorman itu masih bisa ditanami enggak? Masih bisa. Dan misalnya jagung, kacang hijau atau kedelai yang umurnya pendek. Dan itu keuntungannya adalah untuk mengatur kelembapan umbi yang masih di dalam tanah. Ini pertanyaannya karena umbinya nggak digali lur. Kalau bulan 4, bulan 5 digali terus ditanami komoditas yang lain, sudah nggak ada umbinya nggak ada masalah. Tetapi kalau ini di dalamnya itu masih ada umbi, maksudnya umbinya tidak dipanen, itu bisa saja dimanfaatkan untuk ditanami komoditas yang lain. Jadi sebenarnya porang itu punya kehidupan cuma katakanlah tumbuh kalau area Jawa mulai bulan 11 ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 bulanan lah. 6 bulan itu sudah dorman. Tapi bulan 4 itu sudah dorman. Bulan 5 sudah habis sama sekali, tidak ada bekas pohon dan batangnya karena sudah mulai kering dan membusuk. Dan bulan 4 itu biasanya kalau area Jawa sudah panen katak lah. Kalau itu tanahnya mengikuti alam, jadi tanpa penambahan pengairan, irigasi atau tilep, tetapi cuma mengandalkan air hujan, itu biasanya bulan 11 mulai tumbuh. Jadi setelah 6 bulan itu dia masa istirahat lah. Masa istirahat itu tanah di atasnya itu kan masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman yang buahnya ada di atas. Semisal jagung itu kan buahnya tidak di atas, semacam kacang hijau ataupun kedelai. Kalau yang buahnya di bawah ya agak masalah karena nanti panennya misalnya ketela gitu. Ketela kan panennya ada di dalam. Jadi nanti ketika cabut ketela itu porangnya juga ikut terangkat kan gitu. Jadi untuk dulur-dulur sebangsa setanah air banyak alternatif cerdas memanfaatkan lahan, tidak karena kita tidak fokus pada satu tanaman saja, tidak hanya porang saja, tetapi kita juga sebagai petani masih juga menginginkan panen komoditas yang lain. Dulur-dulur banyak jalan untuk menuju sukses lewat bertani. Jadi bukan saatnya untuk mengeluh tentang harga, bukan saatnya mengeluh tentang pupuk, karena pupuk pun kita juga harus cerdas bisa memanfaatkan kompos-kompos yang tersedia di sekitar kita, atau limbah-limbah daun, limbah-limbah babatan, limbah-limbah rumput cabutan,
bekas matun itu juga bisa dijadikan kompos. Caranya bagaimana nanti akan kita sampaikan, bisa kita bikin di ladang langsung. Jadi misalnya bekas cabutan rumput itu, sampahnya itu bisa dijadikan pupuk sekalian di ladang tersebut. Jadi tidak harus semuanya beli lur. Jadi bisa juga kita memanfaatkan limbah-limbah. Bikin molnya pun kita juga bisa nggak usah beli, misalnya air cucian beras ditambah dengan mol lama yang sudah ada, dan juga air kelapa dan juga sedikit begitu dulur pertemuan kita gula kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dengan cara apapun jenengan tanam porang, monggo. Yang penting nanti hasilnya bagus dan tetap semangat untuk petani porang. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.